Halo Sobat SSC, welcome back to Time Out. Sehat-sehat ya semua, pada di rumah aja kan. Ingat, jaga kebersihan, sering cuci tangan pakai sabun. Kalau mau keluar, ingat pakai masker ya. Kali ini kita akan bahas soal-soal untuk kelas 10. Jadi pantengin terus channel ini ya. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian untuk pengembangan channel ini. Are you ready? Let's check it out. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas soal GHS, gerak harmonik sederhana, dan kebetulan ada di soal UMPTN tahun 2001. Berikut soalnya, sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo A dan frekuensi sudut omega. Pada saat kecepatan benda sama dengan 4/5 kecepatan maksimumnya, percepatannya adalah opsi A min 4/5 A omega kuadrat, opsi B min 3/5 A omega kuadrat, C min 1/5 A omega kuadrat, D 3/5 A omega kuadrat, dan yang E 4/5 A omega kuadrat. Oke, sekarang kita tulis dulu. Yang diketahui di situ ada omega, kemudian ada juga nilai amplitudo. Pada saat kecepatan benda sama dengan 4/5 kecepatan maksimum, berarti boleh kita tulis V itu sama dengan 4/5 dari V maksimumnya. Oke. Nah, kita harus tahu dulu kecepatan maksimum. Oke, dia punya persamaan. Masih ingat? A dikalikan omega. Oke, Vmax sama dengan A dikalikan omega. Sekarang kalau kita masukkan persamaan V itu memiliki A kalikan omega dikalikan dengan cos omega T. Kalau kita masukkan nilainya berarti ada 4/5 Vmax-nya langsung diganti dengan A omega, nilainya sama dengan A omega cos omega T. Nah, dari sini bisa kita coret nih, A sama omeganya hancur, berarti kita peroleh nilai cos omega T itu sama dengan berapa? 4/5. Kalau nilai cos omega T-nya itu 4/5, maka kita peroleh nilai sin omega T-nya yaitu sama dengan berapa? 3/5. Nah, sekarang langkah terakhir kita mau cari percepatannya. Oke. Persamaan percepatan itu sama dengan min A omega kuadrat dikalikan sin omega T. Ingat ada nilai minus. Minus menunjukkan bahwasanya arah percepatan itu berlawanan dengan arah gerak benda atau arah getaran. Maka kalau kita masukkan di sini, A itu sama dengan min A omega kuadrat, sin omega T-nya tadi kita ketemu 3/5. Oke, sudah bisa dipastikan bahwasanya percepatannya sama dengan berapa? Min 3/5 A omega kuadrat. So easy ya. Oke, berarti jawabannya apa adik-adik? Min 3/5, berarti opsinya oke, B. Oke adik-adik, kita kembali lagi yaitu untuk soal nomor 2. Kebetulan masih sama bab GHS yaitu UMPTN tahun 2001. Berikut soalnya, bila pada simpangan Y 5 cm, percepatan getaran selaras A-nya min 5 cm per sekon kuadrat, maka pada simpangan 10 cm, percepatannya adalah opsi A min 25 cm per sekon kuadrat, B min 20 cm per sekon kuadrat, C min 10 cm per sekon kuadrat, D min 2,5 cm per sekon kuadrat, dan yang terakhir E min 1,25 cm per sekon kuadrat. Oke. Kalau kita perhatikan di soal, di sini menyinggung antara A dan Y, hubungan antara A dan Y. Oke. Tentu adik-adik masih ingat semuanya. Kalau kita mau hubungan antara A dengan Y, A itu sama dengan apa? Min omega kuadrat dikali Y. Oke, sekarang kalau kita hubungkan berarti A itu nilainya sebanding dengan siapa? Sebanding dengan Y. Berarti kalau simpangannya makin besar, nilai A-nya juga makin besar. Maka kalau kita masukkan A1 dibanding dengan A2, nilainya sama dengan Y1 dibanding dengan Y2. Udah, tinggal dibandingin saja. Masukin, berarti kalau A1-nya itu min 5 dibanding dengan A2 ini yang kita cari, nilainya sama dengan Y1 tadi 5 per
simpangan yang keduanya yaitu 10 cm. Oke, 10 cm. Ini bisa kita coret, maka kita peroleh nilai A2 nya sama dengan berapa? Min 10 cm per sekon kuadrat. Oke. Berarti di sini minus menunjukkan arahnya berlawanan. Berarti jawabannya apa, adik? Jawabannya yaitu C. Oke, so easy ya. Soal selanjutnya yaitu nomor 3, masih di bab sama GHS. Kita ambil dari bank soal SSC. Berikut soalnya, sebuah benda bergerak harmonik sederhana dengan amplitudo A pada saat kecepatan getarnya setengah akar 2 dari kecepatan maksimumnya, maka simpangannya adalah opsi A setengah akar 2A, B setengah akar 3A, C setengah akar 7A, D sepertujuh akar 13A, dan E 2/9 akar 7A. Sebelumnya kita kerjakan, kita tulis dulu apa yang diketahui. Ada V di situ, nilainya sama dengan setengah akar 2 dari kecepatan maksimumnya. Oke. Kita harus tahu dulu kecepatan maksimum punya persamaan V max yaitu, masih ingat tadi adik? A dikalikan omega. Maka kalau kita masukkan ke dalam persamaannya V itu punya rumus A dikalikan omega cos omega T. Maka kalau kita masukkan di sini, V-nya setengah akar 2, berarti setengah akar 2 dari V max. V max-nya langsung diganti dengan A dikali omega. Kemudian sama dengan A omega cos omega T. Oke, bisa dicoret nih, A sama omeganya hancur, berarti nilai cos omega T-nya bisa kita peroleh yaitu setengah akar 2. Kalau nilai cos omega T aja setengah akar 2, tentu nilai sin omega T-nya juga sama dengan berapa? Setengah akar 2. Kalau kita memakan sudut berarti besarnya 45 derajat. Yang terakhir, tujuan akhir, yaitu kita mau cari simpangannya. Oke, kita tahu persamaan simpangan itu Y sama dengan A sin omega T. Berarti kalau kita masukkan A sinusnya tadi setengah akar 2, oke, maka udah pasti ketemu jawabannya. Apa adik? Setengah akar 2A. Berarti opsi yang benar apa? Opsi A. Oke, so easy ya. Gimana? Mudah kan? Nah, jika teman-teman punya soal yang ingin dibahas di sini, teman-teman bisa kirim lewat email yang ada di sini. Nah, ingat Sobat SSC, tetap di rumah aja, belajar bareng SSC. Jika Sobat SSC suka dengan video ini, tekan like, ya, kemudian komen di bawah, share ke teman-teman kalian, jangan lupa subscribe juga, dan tonton video time out series yang lainnya. Oh iya, serta follow akun sosial media kami yang lain ya. Tetap semangat, sampai jumpa di video yang berikutnya. Mari berjuang untuk menjadi yang lebih baik. SSC, Learning is Fun.